Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Lao menghentikan tawanya dan berkata. Buru-buru menganggukkan kepalanya, Xiaoyan dengan cepat melompat dari tempat tidurnya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan merah dari saku dadanya dan mengambil jubah hitam besar yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia menariknya ke tubuhnya dengan cara yang terlatih dan tubuh kurus pemuda itu berubah menjadi pria berjubah hitam misterius yang membengkak. Ayo pergi, Anda tidak perlu melakukan apapun. Biarkan aku mengontrol tubuhmu. Dengan semangat saya melingkupi Anda tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mengenali Anda dari aroma Anda. Melihat Xiaoyan yang dipersiapkan dengan baik, Yao Lao memberikan pengingat yang tersenyum. Mengangguk, Xiaoyan dengan mudah mencapai sisi jendela dan mengamati sekelilingnya seperti pencuri. Baru kemudian dia melompat keluar dan tubuhnya dengan cepat turun. Setelah itu, kekuatan kuat misterius dipancarkan dari cincin di jarinya. Membantu saya menghubungi wanita bernama Sun Er. Sebelum senyum muncul, wajah Jia Lai Bi menegang. Sudut matanya bergerak-gerak. Dia tidak menyangka bahwa pria ini, yang sangat didorong oleh dorongan seksual, benar-benar akan menargetkan klan Xiao secara langsung. Tuan Liuxi, jika klan Jia Lai kami menyentuh anggota klan Xiao, Xiao San akan memiliki alasan untuk menyerang kami secara terbuka. Pada saat itu bukan hanya konfrontasi bisnis tetapi kekerasan yang sebenarnya. Menghela napas, Jia Lai Bi tersenyum pahit. Mengetuk jarinya di atas meja, Liuxi dengan tenang berkata, ini bukan masalah yang perlu saya pertimbangkan. Saya tidak peduli jika pemimpin klan berencana untuk dengan paksa merebut atau diam-diam membiusnya. Yang saya pedulikan hanyalah hasilnya. Selama Anda bisa membawanya kepada saya akan mulai menyempurnakan pil kekuatan peledak. Petik 2. Sudut mata Jia Lai Bi bergerak-gerak. Meskipun amarahnya melonjak, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Bisakah Anda memberi saya waktu untuk berpikir? Bolehkah saya memberi Anda jawaban besok? Petik 2. Hihi, itu sama baiknya. Pemimpin klan, Anda mungkin memikirkannya. Sebelum saya pergi, saya ingin menambahkan sesuatu. Klan Jia Lai dan klan Xiao telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Jadi mengapa kamu perlu khawatir tentang menambahkan dendam lain ke dalam campuran? Tertawa dengan aneh, Liuxi berdiri, menepuk punggungnya dan keluar dari aula. Dengan langkah tergesa-gesa, dia menuju kamarnya di halaman belakang. Wanita muda yang luar biasa seperti teratai sejak hari itu telah memicu nafsu dalam dirinya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan seorang gadis pelayan yang muda dan cantik untuk menghilangkan nafsunya. Menatap Liuxi yang menghilang di sudut, Jia Lai Bi berubah menjadi lebih suram. Hanya setelah sekian lama dia menghembuskan nafas panjang dan dengan tebal berkata, bajingan ini, yang kepalanya penuh dengan wanita, cepat atau lambat akan mati di tangan seseorang. Di sebuah kamar di halaman belakang, Xiaoyan tanpa daya menyaksikan wanita cantik yang pingsan berbaring di tempat tidur. Tubuhnya hanya ditutupi oleh jubah tipis, memperlihatkan sebagian besar tubuh telanjangnya. Orang itu sudah kembali. Yao Lao berbisik dari dalam ring, menyebabkan Xiaoyan dengan cepat masuk ke sudut tersembunyi. Melalui celah kecil, matanya berhasil mengamati semua yang ada di ruangan itu. Berderit, pintu kayu itu perlahan dibuka. Tawa Liuxi yang terlihat langsung datang dari dalam ruangan. Haha, berharga, saya di sini. Bersiaplah untuk dihancurkan malam ini. Petik 2. Dasar idiot kepala berisi sperma. Yao Lao, bersiaplah untuk menyerang. Xiaoyan berkata dalam hatinya saat dia dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, tunggu, ada perubahan. Yao Lao meneriakkan peringatan saat dia akan setuju, mengakibatkan jantung Xiaoyan menegang. Dahinya penuh keringat setelah ditakuti oleh teriakan peringatan Yao Lao. Xiaoyan tetap di tempatnya, tidak berani bergerak. Di sebelah kirimu, di dalam hatinya, suara Yao Lao sekali lagi muncul. Mendengarkan peringatan itu, Xiaoyan perlahan menoleh.
Pandangannya beralih ke jendela di sebelah kirinya dan matanya tiba-tiba berkontraksi. Jendela yang awalnya tertutup rapat telah dibuka tanpa disadari, memungkinkan cahaya bulan yang pucat menyebar ke dalam ruangan. Dalam sekejap mata, kekosongan di jendela dan sekitarnya secara aneh digantikan oleh seorang wanita muda dengan gaun emas. Di bawah gaun emas itu ada sepasang kaki kecil bulat dan putih seperti batu giok yang menarik busur menarik di udara. Cahaya bulan tumpah ke dalam ruangan, menyinari wajah cantik wanita muda itu. Itu seperti seorang dewi di bawah sinar bulan, cantik namun misterius. Menatap kemunculan tiba-tiba wanita muda itu, Xiaoyan merasakan tenggorokannya menjadi kering. Hatinya dengan lembut mengerang nama Sun Er. Kayu itu dalam jangkauan, kebahagiaan melintas di mata Liu Xi. Begitu dia keluar dari kamar, dia akan bisa memanggil bantuan dengan keras. Begitu Jia Laibi mendengar panggilan daruratnya, dia akan segera datang untuk menyelamatkannya. Sayangnya, saat dia hendak menyentuh pintu kayu, dia tiba-tiba merasakan sakit di kakinya. Tubuhnya, yang berlari dengan kecepatan ekstrim, miring dan menghantam lantai dan Liu Xi membatukkan beberapa giginya yang patah disertai darah yang menyertainya. Menurunkan kepalanya karena ketakutan, dia melihat bahwa dua lubang berlumuran darah seukuran kepalan tangan tanpa sadar muncul di kedua kakinya. Tepi lubang berlumuran darah seluruhnya hitam sambil mengeluarkan bau hangus samar. Di samping pintu, tangan Liu Xi yang awalnya tak bernyawa mulai bergerak sedikit. Sesaat kemudian, mata yang tertutup perlahan terbuka sementara warna abu-abu di wajahnya juga menghilang. Melihat lubang berlumuran darah di dadanya, Liu Xi menarik napas dingin. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Gadis sialan, seandainya saya tidak mencuri beberapa turtle bread pill dari guru ketika saya pergi, saya akan benar-benar binasa di sini. Petik 2. Mengulurkan tangannya dengan susah payah, Liu Xi mengeluarkan botol giok dari saku dadanya. Dia dengan hati-hati menuangkan sedikit bubuk putih ke lukanya sebelum mengeluarkan pil hijau pucat dan menelannya tanpa ragu-ragu. Setelah menyelesaikan tindakan sederhana ini, wajah Liu Xi sekali lagi menjadi pucat. Kemungkinan akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk pulih dari cedera serius ini. Besok, saya akan meminta klan Jia Lai untuk mengirim saya kembali dan mengundang guru saya. Dengan bantuan guru, Xiao Klan tidak akan memiliki hari-hari baik lagi. Pada saat itu, saya akan menyiksa wanita itu sampai dia meninggal. Liu Xi dengan kejam mengatupkan giginya. Wajahnya penuh dengan kejahatan. Maaf mengganggu, tapi Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Saat Liu Xi membayangkan bagaimana dia akan melanjutkan, suara hambar dengan sedikit tawa tiba-tiba meledak dari dalam ruangan. Suara tiba-tiba itu menyebabkan Liu Xi membeku. Wajahnya berubah saat dia berbalik dengan susah payah. Sosok yang seluruhnya tertutup jubah hitam perlahan muncul dari bayang-bayang. Gadis yang ceroboh. Pada akhirnya, saya masih harus mengakhiri semuanya. Suara seorang pria muda keluar dari balik jubah hitam. Telapak tangannya terentang ringan dan nyala api surgawi putih perlahan muncul. Api surgawi. Melihat nyala api putih yang aneh ini, mata Liu Xi menyipit dan dia tanpa sadar berteriak ketakutan. Selamat, Anda benar. Ini hadiahmu. Petik 2. Sambil tersenyum, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Api putih yang suram langsung meninggalkan tangannya. Dengan kecepatan kilat, itu menutupi Liu Xi, membakarnya menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata. Liu Xi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Sejak saat itu, alkemis yang dikenal sebagai Liu Xi menghilang dari benua. Dengan dingin bertepuk tangan, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya sekali lagi. Angin menyapu abu di tanah, meninggalkan lantai yang bersih. Kemudian, dia dengan santai terlatih-tatih dari jendela, melayang ke udara dan melesat. Tanpa memberitahu siapapun, pria berjubah hitam itu dengan cepat meninggalkan rumah klan Jia Lai. Kakinya dengan ringan menyentuh atap rumah dan saat dia melompat beberapa puluh meter,
dia tiba-tiba berhenti. Menghela nafas tanpa daya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Di tepi menara di samping adalah seorang wanita muda dengan gaun emas yang secara acak mengayunkan kakinya yang seputih salju. Dengan mata jernih yang berisi api emas, dia dengan malas menatap pria berjubah hitam di atap. "Kamu siapa?" Jari wanita muda itu dengan lembut menyentuh rambut hitam yang terangkat oleh angin malam saat dia mengangkat dagunya yang halus. Suaranya yang gesit bergema melalui ruang kecil di sekitar mereka. "Siapa kamu?" Mendengar suara tenang gadis muda ini, orang berpakaian hitam itu mengangkat bahunya tanpa daya. Setelah sedikit hening, suara tua perlahan terdengar, "Aku yakin kamu telah melihatku di rumah Xiao Klan." Dengan ringan mengguncang kaki putih saljunya, Sun Er melihat sekeliling. Dia dengan seenaknya bertanya dengan suara lembut, "Mengapa kamu pergi ke klan Jia Lai?" "Saya dipercayakan oleh seseorang untuk menyelesaikan beberapa masalah." "Dipercayakan oleh seseorang?" Sun Er buru-buru bertanya, menyipitkan matanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan." Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata, "Tapi aku ingin tahu." Dengan senyum tipis di wajah cantiknya, Sun Er melompat ke depan. Tubuhnya seperti melayang di udara. Di jarinya, api emas pucat spiral dengan ujung runcing dengan cepat terbentuk. "Hehe, gadis kecil, aku tahu kamu sangat kuat sekarang tapi itu tidak cukup untuk menghentikan orang tua ini," kata Yao Lao sambil tersenyum. Sun Er mengerutkan alisnya tetapi dia tidak berbicara. Dia mengangkat jarinya, menyebabkan beberapa bilah api emas yang berputar terus muncul. Melihat Sun Er menolak untuk menyerah, kedua pria berjubah hitam itu sakit kepala. Menghela nafas sekali lagi, Yao Lao berkata tanpa daya, "Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Jika saya tidak sengaja menyakiti Anda, orang itu akan patah hati." Petik 2. Baiklah. Aku takut padamu hari ini. Ada seseorang yang bodoh yang memanfaatkan seorang gadis yang sangat dihormati oleh pria lain. Orang lain ini kebetulan mengenal saya jadi saya diminta untuk melakukan beberapa tugas. Oh, apa menurutmu mudah bagi orang tua sepertiku untuk lari kemana-mana di tengah malam? Petik 2. Bulu mata panjang Sun Er berkedip ringan, wajahnya yang indah berangsur-angsur memerah. Dia membalik tangannya dan bilah api perlahan menghilang. Menatap pria berjubah hitam itu, dia berkata dengan senyum lebar, seperti yang diharapkan. "Tuan tua dan Xiao Yan GG memiliki hubungan." Petik 2. Betapa cepatnya perubahan caramu memanggilku, kata Yao Lao sambil tersenyum. "Aku khawatir kamu sudah menebak hubunganku dengan Xiao Yan sejak lama. Dulu, itu hanya tebakan yang tidak bisa kupastikan." Sun Er menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia membungkuk kepada Yao Lao saat masih di udara dan berkata, "Meskipun saya tidak mengetahui latar belakang Pak Tua, saya yakin Anda ada hubungannya dengan Xiao Yan GG yang mampu menyingkirkan dirinya yang melemah dari setahun yang lalu." Petik 2. Yao Lao sedikit tertawa, tidak menyangkal atau mengkonfirmasi hubungannya. Dengan mata indahnya menatap pria berjubah hitam itu, Sun Er tersenyum manis dan berbisik, "Terlepas dari apa motif asli Pak Tua mendekati Xiao Yan GG, saya harap Anda tidak memiliki niat lain terhadapnya." Sun Er akan melihat siapa saja yang mengancam Xiao Yan GG dengan permusuhan. "Tuan tua mungkin sangat kuat tetapi percayalah, saya memiliki kemampuan untuk mengatakan hal-hal seperti itu." Petik 2. Cek. Gadis yang kuat. Mendengar kata-kata Sun Er yang sedikit mengancam, Yao Lao tertegun saat berkomentar. "Satu-satunya harapan saya adalah agar Xiao Yan GG tidak tertipu dan disakiti oleh orang lain." Dengan sedikit senyuman, Sun Er sekali lagi membungkuk pada Yao Lao dan berkata, "Ini sudah larut. Saya harus pulang. Saya harap Anda tidak memberitahu Xiao Yan GG apa yang telah Anda saksikan malam ini." Petik 2. Yakinlah, saya tidak akan menyebutkan satu kata pun. Yao Lao menganggukkan kepalanya. Di dalam dirinya,
dia dengan bercanda menambahkan, karena dia sendiri telah menyaksikan semuanya. Mendengar jawaban Yao Lao, Sun Er tersenyum. Saat dia membalikkan tubuhnya, bayangan hijau tiba-tiba muncul. Setelah tertegun sejenak, tangan kecil Sun Er mengulurkan tangan dan menariknya ke telapak tangannya. Sun Er terkejut saat dia menatap botol giok. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pria berjubah hitam itu. Setelah menggunakan teknik rahasia, kamu sepertinya akan lemah selama beberapa hari ke depan. Botol ini berisi energi replenishment powder. Simpan dan pulihkan dengan cepat. Jika tidak, seseorang akan merasa sakit hati melihat penampilan Anda yang tidak sehat. Kata Yao Lao acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah kecil Sun Er menjadi merah. Membawa botol giok di tangannya, dia mengangguk penuh syukur pada pria berjubah hitam itu sebelum dengan ringan menekan kakinya di udara. Tubuhnya dengan cepat melesat ke dalam kegelapan dan menghilang dari pandangan. Berdiri di atap dan melihat sosok yang menghilang, Yao Lao tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan bergumam, "Saat itu, ketika kamu diam-diam memasuki kamar gadis itu dan secara aneh muncul dengan ide yang tidak berguna untuk menghangatkan pembuluh darah, kamu secara tidak sengaja memegang dari hati gadis itu. Oh, kalau dipikir-pikir, keberuntungan adalah sesuatu yang membuat orang lain iri." Petik 2. Di bawah jubah hitam, Xiao Yan mengusap hidungnya. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena insiden di masa kecil mereka, Sun Er yang sudah dewasa akan memperlakukannya dengan sikap yang sama seperti yang dia berikan pada orang lain. Tentu saja, pemikiran hipotetis ini tidak memiliki air di depan kenyataan. Hehe, dia diam-diam memasuki hati seorang gadis pada saat yang paling rapuh dan secara tidak sengaja meninggalkan kenangan yang hanya terdiri dari dirinya di dalam hatinya. Tertawa sedikit dengan bangga, Xiao Yan menangkupkan tangannya ke belakang kepalanya dan membiarkan Yao Lao mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat melesat ke arah rumah klan Xiao. Begitu dia sampai di rumah klan Xiao, Xiao Yan dengan hati-hati menghindari halaman di mana kamar Sun Er tidak memperingatkannya tentang kehadirannya. Dia mendarat di halaman dekat kamarnya dan bergegas ke kamarnya, dengan lembut menutup pintu di belakangnya saat dia melakukannya. Di kamarnya, Xiao Yan buru-buru melepas jubah hitam dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Dia dengan lemah berbaring di tempat tidurnya dan dengan malas bergumam pada dirinya sendiri, "Oh, malam yang indah." Keesokan paginya di rumah klan Jialai. Ekspresi Jialai Bi saat ini suram dan menakutkan. Benang aura dingin dipancarkan dari tubuhnya, menakuti pelayan wanita cantik yang berlutut yang gemetar ketakutan. Menyapu tatapan dinginnya ke seberang ruangan tempat Liu Si tinggal, Jialai Bi berkata dengan tajam, "Kamu mengatakan bahwa Liu Si telah menghilang." "Ya, pemimpin klan. Kemarin, pelayan rendahan ini tiba-tiba pingsan tanpa alasan dan baru bangun keesokan paginya. Tuan Liu Si sudah hilang saat itu." Pelayan rendahan ini telah meminta penjaga di luar tetapi mereka juga belum melihat Tuan Liu Si. Pelayan wanita itu dengan hati-hati berkata sambil gemetar ketakutan. "Sejak dia kembali ke kamarnya kemarin malam, saya belum mendeteksi dia pergi." Selain itu, ada penjaga tingkat Dousi yang ditempatkan di dua pintu masuk ke rumah klan Jialai. Dengan kemampuan Liu Si, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat itu tanpa ada yang menyadarinya. Petik 2. Gadis ini juga tidak tahu. Wajah gadis pelayan itu abu. Dia takut Jialai Bi akan menyalahkannya. Jialai Bi merasakan sudut matanya berkedut. Perasaannya berantakan saat dia menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan pelayan wanita yang gemetar itu. Perlahan, dia berjalan ke setiap sudut ruangan. Melihat tindakan Jialai Bi, gadis pelayan itu tidak berani berbicara. Tubuh berlututnya bahkan tidak berani bergerak 1 inci pun. Saat dia berjalan melewati ruangan yang sunyi, Jialai Bi tiba-tiba berhenti di salah satu sudut. Matanya menatap tumpukan kecil abu di sudut ruangan. Dengan jantung berdebar kencang, Jialai Bi membungkuk. Dia menggunakan jarinya untuk mengekstrak beberapa bubuk dan mengendusnya di bawah hidungnya.
Seketika, ekspresi dingin berubah menjadi ketakutan. Jia Laibi menghela nafas panjang. Dia tiba-tiba merasa kakinya sedikit mati rasa. Perasaan dingin perlahan tapi tak terkendali datang dari dalam hatinya. Liu Xi sebenarnya dibunuh di bawah pengawasan saya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.